Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi hari ini Selasa 6 Juli 2021, Pekan Biasa ke-14. Hari ini kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius, bab 9 ayat 32 sampai 38. Mari kita simak bacaan Injilnya. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pengurus setan, dia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini membicarakan 3 hal utama. Pertama, perihal Yesus mengusir setan. Kedua, Yesus berkeliling mewartakan Injil dan melenyapkan segala kelemahan manusia. Dan ketiga, kebutuhan untuk dikirim para pekerja demi tuayan. Intisari pertama dan kedua telah kita refleksikan secara mendalam 2 pekan terakhir. Yesus memiliki kuasa atas semua kelemahan manusia, entah penyakit, entah dosa, entah kematian, dan memiliki kuasa atas setan atau roh jahat yang sering menakutkan manusia. Dalam intisari ketiga yang kita fokuskan dalam permenungan kita pada hari ini, terungkap identitas terdalam dari Yesus sendiri, yakni pribadi yang berbelas kasih. Ia berbelas kasih terhadap domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Domba yang terlantar tanpa gembala identik dengan domba yang kehilangan makanan, kehilangan harapan, kehilangan arah hidup, dan kehilangan harga diri. Seekor domba tanpa gembala bisa hilang dan tidak bisa kembali. Jika hilang, maka bisa diterkam binatang buas, bisa masuk jurang atau perangkap, dan seterusnya. Terhadap situasi dan keterbatasan itu, Yesus berbelas kasih. Dia merasa iba, dia mau turun tangan untuk menjadi gembala dan memberikan rahmat kepada yang lain supaya bisa menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Yesus selalu merasa tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang banyak yang lelah dan terlantar. Dia melihat kedekatan orang banyak itu sebagai tuayan bagi kerajaan surga. Karena jumlahnya yang begitu banyak, maka dibutuhkan para pekerja, para penuai. Pekerja-pekerja tersebut perlu diminta secara eksplisit kepada Bapa supaya dikirim ke tengah domba-domba yang terlantar. Tugas pelayanan jemaat merupakan karunia dari atas, bukan semata-mata karena diangkat oleh manusia. Para pelayan yang dikaruniai sering kita sebut sebagai kaum terpanggil. Karena itu panggilan merupakan karunia dari Allah sendiri. Dia yang memilih dan mengutus para pelayan umat di dunia ini. Maka pantaslah jika kita berdoa supaya dikirim para pekerja untuk menjadi gembala kawanan domba yang tercerai-berai. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya boleh garis bawahi hari ini adalah panggilan untuk melayani sesama adalah rahmat Tuhan. Rahmat pelayanan perlu diwujud nyatakan dengan melayani sesama. Pelayan adalah seorang gembala yang baik. Dia melayani karena didorong oleh cinta kasih. Pelayanan atau penggembalaan yang tidak didorong oleh cinta dan belas kasih
adalah sebuah perbudakan. Tuhan memberkati.